Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu. Jumpa lagi dengan Ajis Soko Channel. Kali ini kita akan mereview Goa Selo Mangling. Goa Selo Mangling beralamat di Jalan Mastrip, Kediri. Dulunya goa ini merupakan tempat pertapaan Dewi Kili Suci, putri kerajaan Kahuripan yang dipimpin Raja Airlangga. Menurut cerita, sang putri memutuskan bertapa demi meminta kemakmuran bagi rakyat Kediri. Ia lantas memutuskan tak menikah dan meninggalkan keduniawian. Goa Selo Mangling, sebuah situs bersejarah di Kabupaten Kediri. Situs ini berasal dari zaman Raja Airlangga. Goa ini terbentuk dari batu andesit hitam yang berukuran cukup besar, sehingga tampak cukup menyolok dari kejauhan. Goa ini sangat populer di kalangan masyarakat kota Kediri karena keindahan alam sekitarnya. Berada di kaki Gunung Klotok, goa ini menjadi ikon wisata alam terbesar yang dimiliki kota Kediri. Tidak heran jika kemudian pemerintah daerah setempat habis-habisan mengeksploitasi tempat ini dengan fasilitas wisata pendukung. Posisi goa berada di tempat agak tinggi hingga memaksa pengunjung meniti anak tangga. Secara kasat mata, Goa Selo Mangling memiliki dua pintu lubang yang saling berhubungan. Dalam pengelolaan goa, pemerintah daerah tidak banyak menyentuh bagian goa karena khawatir merusak warisan budaya berharga ini. Pemerintah hanya menambah destinasi wisata buatan di daerah sekitar goa. Tak jauh dari akses menuju goa, terdapat sebuah museum yang menyimpan benda-benda bersejarah dari berbagai zaman. Salah satunya adalah relief yang terukir di sebuah batu andesit dan diklaim menjadi jejak Panji di Kediri. Dari cerita yang beredar, Goa Selo Mangling dulu digunakan oleh Dewi Kili Suci sebagai tempat pertapaan. Dewi Kili Suci adalah putri mahkota Raja Airlangga yang menolak menerima tahta kerajaan yang diwariskan kepada beliau. Dewi Kili Suci lebih memilih menjauhkan diri dari kehidupan dunia dengan cara melakukan tapa berata di Goa Selo Mangling ini. Kawasan objek wisata Goa Selo Mangling saat ini telah dikembangkan sebagai wisata keluarga. Di sekitar Goa Selo Mangling ada beberapa fasilitas tambahan seperti kolam pemandian. Sepintas tidak ada yang istimewa di Goa Batu ini. Keunikan baru terlihat begitu mendekati pintu goa. Beberapa meter di bawah mulut goa terdapat beberapa bongkahan batu yang berserakan. Sebagian di antaranya terdapat pahatan, menandakan bahwa tempat ini sudah pernah disentuh manusia. Berbagai corak relief menghiasi dinding luar goa. Di antaranya ada yang berbentuk manusia melongok ke dalam gua. Suasana gelap gulita dan aroma dupa yang cukup menyengat
menyambut pengunjung. Kondisi ini kadang membuat beberapa pengunjung rada ketakutan untuk memasuki goa. Goa yang terbuat dari batuan andesit ini menjadikan kedap air. Tidak ada stalaktit maupun stalagmit yang umum dijumpai pada goa-goa alam. Terdapat 3 ruangan dalam goa. Dari pintu masuk, pengunjung tiba di ruangan utama yang tidak begitu lebar dengan sebuah pintu kecil di sisi kiri dan kanan untuk menuju ruangan lain dari dalam goa. Di dalam goa ini banyak sekali dijumpai relief yang menghiasi dinding goa. Diperlukan penerangan tambahan untuk bisa melihat relief itu dengan jelas. Bisa juga menggunakan sinar lampu dari telepon genggam yang bisa difungsikan sebagai senter. Memasuki ruangan sebelah kiri dari pintu masuk goa, pengunjung mesti sedikit merangkak dikarenakan ukuran pintu yang cukup kecil. Pada ruangan tersebut, cahaya yang ada semakin minim dikarenakan tidak adanya penerangan pada ruang tersebut. Ditambah ruangan yang kecil dengan atap yang rendah. Bagian dalam gua tersebut juga memiliki relief-relief yang senada dengan bagian luar goa. Berbeda dengan ruang sebelah kiri goa, pada sisi kanan goa terdapat relief pada bagian atas dari pintu masuk. Mirip dengan relief yang sering menghiasi bagian atas dari pintu masuk candi. Ruangan ini sedikit lebih lebar dari sisi kiri. Pada dinding goa terdapat bagian yang menonjol dengan cerukan kecil di bagian bawahnya, membentuk tungku. Sebatang dupa yang masih menyala nampak berada di dalam tungku tersebut, menebarkan aroma menyengat yang memenuhi seluruh ruangan. Relief-relief yang ada masih bisa terlihat cukup jelas untuk dinikmati. Eksotis kawasan Goa Selomangling semakin komplit dengan adanya 3 kuburan keramat yang diyakini sebagai perintis wilayah Kediri. Mereka adalah Tumenggung Mojoroto, Mbah Boncolono, dan Tumenggung Poncolono. Makam ketiga leluhur itu berada di puncak bukit yang berjarak sekitar 100 meter dari Goa Selomangling. Untuk mencapai ketiga makam tersebut, para pengunjung harus mendaki kurang lebih 460 anak tangga yang cukup menanjak, sehingga diperlukan stamina dan persiapan fisik yang kuat untuk bisa mencapai puncak bukit tersebut. Kisah kepahlawanan ketiga tokoh inilah yang membuat makam tersebut banyak dikunjungi peziarah. Selain untuk mendekatkan diri kepada Sang Pencipta, para pengunjung memanfaatkan makam tersebut untuk melihat pemandangan kota Kediri dari puncak bukit. Dari titik tertinggi permukaan bumi ini terlihat jelas betapa kecil manusia di hadapan Sang Khalik. Baik pemirsa, sampai di sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu.